sebagai mahasiswa yang muda, apakah berpahala jika menghilangkan perasaan pada akhwat demi menjaga kekhusyuan ibadah kepada Allah? Orang cerita tentang baca kitab mengaji, dia asik akhwat dia. Udah cerita membaca kitab ini, baca kitab ini, baca kitab ini, Said Sabiq, udah kelah cerita kita udah ke atas tadi dah. Jumpa Syekh Ali Jum'ah, jumpa Said Sabiq, jumpa Syekh Yusuf Qardawi, baca kitab Fathul Qarib, baca, dia masih akhwat diri. Abdul Somad 4 tahun di Mesir tidak pernah pacaran. Kenapa? Tak ada duit. Tidak pernah masuk KFC, tidak pernah masuk mall. Bukan orang tua saya miskin. Saya berangkat krisis moneter, anak Indonesia lulus 100, yang berangkat cuma 75. Saya termasuk yang berangkat. Banyak duit orang tua saya, tapi untuk minta duit enggak. Sekali haram tak pernah saya minta duit. Karena kalau duit saya banyak nanti saya jahat. Antum kalau mau serius belajar, tak memikirkan akhwat, jangan berduit. Tak ada orang tuh mau. Orang tuh mau sama antum karena antum berduit. Kalau ada yang mau antum tak berduit, itu cewek bodoh. Antum bisa malam minggu jalan-jalan, pergi ke mall karena antum pakai motor. Ada kawan saya Pak Ustadz, dia tak punya motor, motor cewek itu pakai, cewek itu bongak. Kuncinya satu aja, jangan banyak duit. Asal antum banyak duit, tapi orang tua saya mampu kaya, masukkan ke bank, simpan buat modal. Kalau antum banyak duit, antum jadi jahat. Nanti setelah antum kuliah, antum nikah, dapat perempuan yang baik-baik insyaallah. Apakah hukum rajam dan hukum lainnya dalam Islam tidak terlalu kejam Pak Ustadz? Antum tahu euthanasia? Tulis di Google. Euthanasia. Di luar tulisan 5 jenis euthanasia. Euthanasia voluntary, euthanasia non voluntary, euthanasia. Sampai sekarang orang Eropa, orang Amerika pakai euthanasia. Suntik mati, hukum tembak. Kalau antum mengatakan rajam itu kejam, bagaimana dengan suntik mati? Kursi listrik masih dipakai sampai sekarang di Eropa. Mati. Orang Barat itu, kalau yang melakukan orang Islam kejam, tapi kalau dia yang melakukan seni, menyiksa binatang, menusukkan pedang sampai apa itu namanya? Matador. Sampai sekarang masih berlaku. Bagaimana ajaran Islam? Idza qataltum fa ahsinul qitlah, idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Karena dasar hukum adalah memberikan efek jerah. Dasar hukum memberikan efek jerah. Kalau sudah ditengok sekali orang berhenti. Laksanakan hukum itu sekali, insya Allah berhenti orang. Kenapa orang tak takut? Alah, paling-paling masuk penjara kata dia, sogok. Pas datang peninjauan dalam, habis itu bayar keluar. Tidak memberikan efek jerah. Apa yang harus kita lakukan ketika sholat berjamaah, HP kita berdering? Tetap lanjut sholat atau mematikan HP? Makanya imam itu sebelum sholat, luruskan shaf, matikan HP. Itu imam Masjid Istiqomah Bengkalis. Siapa orang Bengkalis angkat tangan? Nanti antum sholat di Masjid Istiqomah Bengkalis, begitu bunyi imamnya, luruskan shaf, matikan HP. Saya seminggu di Bengkalis waktu jalan juri musabaqah tilawatul. Kalau tak ada suara itu berarti sudah meninggal imam itu. Tahun tanggal 12 bulan 12 2012 saya dewan juri MTQ di Bengkalis, setiap subuh sholat di masjid. Orang Bengkalis itu cepat bangunnya. Ini hotel saya, pinggir laut, ini masjid. Tiap pagi ke hotel. Semua warung-warung dah buka. Warung Cina, warung kopi. Yang orang Islam tetap kesiangan. Lalu kemudian ketika sedang sholat, hidup handphone, mati hidup handphonenya. Apakah masuk dalam uzur syar'i mematikan handphone itu? Tak ada uzurnya di situ. Lalu bagaimana supaya orang memberikan efek jerah supaya takut? Karena kalau tak ada hukum nanti orang semaunya aja. Jadi kawan saya
di Eropa bilang, tempat kami orang paling takut sebelum sholat pasti diceknya dulu. Kenapa? Karena aturan di masjid itu kalau berbunyi $100. Betul. Siapa yang handphonenya berbunyi $100, $1.500.000. Insya Allah tak akan berbunyi lagi. Pakai akal nih untuk mengantisipasi. Karena kalau bicara fikih, tak selesai semuanya dengan fikih. Merek kain, baju, bermerek apa hukumnya terbaca oleh orang yang sedang sholat? Baca sahabat UAS belakang atau biker subuhan. Tengok. Selama tak keluar, asal keluar dari mulut ni batal sholat. Bikers batal. Makanya mata itu disuruh menengok tempat sujud. Rupanya di tempat sujud pun tertulis, karpet ini hadiah dari caleg. Pejamkan mata. Itulah makanya tak boleh bertulis-tulis. Makanya makruh menulis kaligrafi di dinding menurut mazhab Maliki. Ini masjid mazhab Maliki. Tak ada kaligrafi. Makruh menulis di dinding. Kenapa? Karena kalau ditulis di dinding, mazhab Maliki itu sholatnya tidak nengok tempat sujud, nengoknya ke depan. Karena ayatnya fawalli wajhaka syatral masjidil, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi kalau orang nengok ke bawah, berarti mana pula? Masjidil Haram kan bukan di sini. Itu mazhab Maliki. Tapi jangan nanti antum pulang sholat gini, tengok kawan kau tak ada tempat sujud. Fawalli wajhaka syatral masjidil. Kalau mau buat papan pengumuman, gini caranya, buat di belakang. Yang di depan, tengok aja, mak banyak kali tentang masjid ini. Intinya selamat, kalau tercakapkan batal, ulang balik. Apakah orang zina menikah lagi setelah lahir anaknya, atau hanya apakah orang berzina menikah setelah lahir anaknya atau hanya satu kali saja? Paham antum? Apakah orang zina menikah lagi setelah lahir anaknya atau hanya satu kali saja? Paham betul? Paham? Yang paham tuh jelaskan. Antum paham? Coba jelas. Pertama nikah, setelah anak lahir nikah lagi. Itu mungkin maksudnya. Pertama nikah. Dia nikah. Atau amil. Setelah anak lahir nikah lagi. Apa hubungannya? Pertanyaannya apa? Dia sedang hamil nikah. Dia setelah lahir anak, apakah nikah lagi? Tidak. Dia hamil, terus dia nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Habis itu anak lahir, terus dinikahkan lagi. Terus yang akad yang pertama itu batal lah. Batal lah akad yang pertama tadi. Untuk apa kau akad lagi? Kalau ada orang hamil, nikah dia, nikahnya menurut mazhab Syafi'i sah. Itulah kenapa Pak Kua tak pernah nanya di Indonesia ini. Pernah Pak Kua nanya, kau tengok buncit perut kau ni, hamil kau? Tak pernah Pak Kua nanya. Kenapa? Karena kompilasi hukum Islam Indonesia pakai mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i perempuan hamil nikahnya sah. Tapi kalau anaknya lahir 4, yang pertama, anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Tak boleh pakai bin. Kenapa? Karena dia mencoblos sebelum hari H. Kertasnya tak diakui. Yang kedua, kalau anak ini laki-laki, anak ini laki-laki, habis itu nanti lahir adiknya perempuan, anak ini tak bisa jadi wali bagi adiknya, karena dia bukan saudara seayah, tapi saudara seibu. 3, lahir anak ini perempuan, si bapak ini tak bisa mewalikannya. Bapak ini tak bisa mewalikannya karena itu bukan anak dia. Sudah dibawa tes DNA di Singapura, ini anak saya. DNA tak laku dalam Islam. Kalau DNA laku, semua yang zina-zina itu diakuilah. Yang keempat, kalau bapak mati, budak ini tak dapat harta warisan. Dan kalau anak ini mati, kaya dia, si bapak ini tak dapat harta warisan, karena mereka tak ada hubungan.
Macam bapak tiri, tak ada hubungan. Jelas? Makanya kalau ada perempuan hamil kalian nikahkan, itu hati-hati efek-efeknya nanti. Jangan sampai dia pula menikahkan anak itu 2 kali dia salah. Jadi Pak Ustadz, kalau saya nikahi perempuan ini, terus anak ini lahir perempuan, 25 tahun umurnya, mau nikah, siapa walinya? Wali hakim. Kalau saya diminta menikahkan, jangan mau. Gimana caranya? Pura-pura kau mencret. Pergi ke rumah sakit, minta surat keterangan sakit, biar Pak Kuan nikahkan dia, jangan kau menikahkan. Zaman sekarang bagaimana cara taubat zina? Zaman sekarang kalau antum datang pagi ini minta anak supaya mencambuk 100 kali, anak tak mau. Kalau pas 2 cambuk antum mati, lalu kita gali tanah depan, kita lempar, kita semua ini ditangkap Kapolsek. Karena rukun untuk menegakkan syariatnya tak ada, kecuali dulu bunyi Pancasila itu tak dirubah. Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya bisa dilaksanakan. Tapi saudara kita di timur takut, padahal syariat itu berlaku hanya untuk umat Islam. Takut mereka. Orang Islam ini lemah hati baik. Kalau kalian takut, biarlah ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya syariat Islam tak dilaksanakan. Jadi bagaimana sekarang cara taubatnya Pak Ustadz? Mandi taubat. Setelah mandi taubat, salat sunat taubat. Habis salat sunat taubat, beristighfar. Habis itu istiqomah. Mudah-mudahan diampunkan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dulu saya dibully dari SD sampai SMA karena bentuk gigi saya. Lalu saya memakai behel. Apakah saya merusak ciptaan Allah? La'anallahul washimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mengotak-atik gigi. Wal mutanammisat, apa namanya? Alis. Alis. Yang ini bulu mata, yang ini alis. Mencukur alis, memotong alis. Wal mutafallijat, gigi. Menjarang, mengerapatkan gigi, memotong gigi. Ujungnya tengok, baca hadis yang dipotong. Lil wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah lil husni, untuk cantik-cantik. Kan sudah bagus ini, dirobahnya itu yang dilaknat. Kalau memang dia, mohon maaf, kalau memang bentuknya tak layak, senyum dia pingsan orang, maka hukum merubahnya mubah, boleh, karena mengembalikan ke bentuk asal. Tumbuh alis nih, saya selalu jadi tanya orang, kenapa alis Ustadz tebal? Tak pernah saya kasih ke media betul. Dulu waktu kecil kata kawan, Mat, ini kalau kita potong nampak tuyul. Kami cukur lah, rame-rame cukur. Tengok, mana tuyul? Aku gitu dia. Rupanya kalau kita rame-rame motong, saya motong, antum motong. Antum nengok tuyul, saya nengok tuyul. Kecil loh si SD lagi. Jangan antum praktek, jangan antum ajarkan belakangan. Jadi kalau dia merubah ciptaan yang sudah bagus, nah itulah yang dilaknat Allah. Kalau tidak merubah tak apa-apa. Berlaku untuk semua. Alis, tangan. Ada orang operasi plastik karena kebakaran, hilang wajahnya sebelah, atau face off, boleh, tak apa. Apa hukum vaksin yang dibeli tapi dapat kartunya tidak disuntik? Ini terkait dengan hukum negara. Ini hubungannya dengan hukum negara. Sama macam orang pergi ke Makkah pakai visa palsu, itu hubung kaitnya dengan negara. Karena secara hukum Islam ke Makkah itu niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib.
Asal cukup itu umrahnya sah. Kalau haji tambah satu lagi wukuf di Arafah, niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Itu rukun umrah. Kalau hajinya tambah. Lalu pas mau berangkat, antum takut bersuntik, antum dapat. Itu apakah haji saya sah? Hajinya sah, umrahnya sah. Ini terkait dengan hukum negara. Paham? Jelas? Saya tidak mengatakan tidak apa-apa. Nanti antum tangkap polisi. Sampai di Saudi dicek darah. Loh, antum belum vaksin katanya. Kok punya kartu? Berarti beli. Kata Ustaz Somad boleh. Saya kenapa? Saya membedakan ini hukum negara. Bagaimana cara mengantisipasi saya yang fasik? Melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran. Dia tahu itu salah. Itu fasik. Bagaimana cara mengantisipasi? Dosa yang kau lakukan itu apa? Misalnya pakai sabu. Antum diam-diam di kamar pakai sabu. Bagaimana cara mengantisipasinya? Habis pengajian ini antum datang ke saya. Insya Allah nanti sore antum sudah ditangkap BNN. Insya Allah berhenti antum pakai narkoba. Kalau antum takut melapor sama orang tua, karena orang tua antum tokoh masyarakat, lapor ke saya. Nanti kami buatkan skenario-nya, antum tertangkap. Insya Allah antum berhenti. Apa dosanya sebutkan? Bisa berhenti. Saya nih Pak Ustadz melakukan perbuatan maksiat, saya berzina. Antum bebini. Tak ada obatnya lain kecuali bebini. Saya homo Pak Ustadz. Nanti saya suruh kawan-kawan tentara melatih antum. Dia hilang bencong antum. Tidak bisa cukup dengan istighfar, ada langkah-langkahnya. Buat acaranya namanya Be a Man. Jadilah laki-laki yang jantan. Bagaimana cara menjauhkan diri dari sifat riya? Riya itu artinya menunjuk-nunjukkan amal. Riya. Kalau antum di rumah di kamar sholat duha sendiri ayatnya kul huwallah, maka tahiyatul masjid ayatnya kul huwallah juga. Kalau antum sholat sendiri di kamar ayatnya kul huwallah, pas di sini antum baca rakaat pertama Yasin, itu riya. Antum tinggal dekat masjid, antum sholat ke masjid, itu bukan riya. Ini jangan nanti kenapa kau tak pernah ke masjid? Aku takut riya. Itu bukan riya. Jadi kenapa? Karena Allah nyuruh ke masjid. Innama ya'muru masajidallah. Nabi nyuruh ke masjid. Maka kalau ada landasan hukumnya, semua orang memuji kita itu tidak riya. Saya ceramahnya, ini tak riya. Orang memuji saya tak peduli. Mau dipuji, mau dicaci, mau dimaki, tak peduli saya. Penting saya sampaikan terus. Kalau jamaahnya satu, tak semangat. Kalau jamaahnya ramai, semangat. Riya, berarti bukan karena Allah. Ustaz ini semangat kan karena banyak jamaah? Enggak. Sering saya ceramah tak ada jamaah. Saya jamaah kamera itu berdua. Makanya semuanya mesti lillah. Lelahku lillah. Apa hukum wudhu dalam toilet? Sah. Tapi jangan ucapkan bismillahnya dilafazkan. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Wiksi tengah. Antum cuci tangan dalam hati. Ini dalam hati. Semuanya dalam hati. Begitu juga menjawab azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam hati. Tidak boleh menyebut Allah di dalam toilet. Salat wudhu sah. Bolehkah sajadah dijadikan alas trika? Al aslu fil asya al ibahah. Hukum segala sesuatu mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kalau tujuannya menyetrika di atas sajadah itu untuk menghinakan, merendahkan, haram. Tapi kalau tak ada unsur merendahkan, menghinakan, tak haram. Kenapa sajadah itu kau buat alas? Apa alasannya? Karena tebal, maka dia tidak menghinakan. Tapi kalau dia ingin merendahkan, punya sajadah hanya pakai alas, tak pernah dipakai sembahyang. Merendahkan, menghinakan syariat Islam. Mahasiswa UIN jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam.
anak PAI bagus membaca kitab supaya nanti kalau dia jadi guru bergizi, yang dia ajarkan ke murid itu bergizi, yakin dia. Antum ikuti aja kajian Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, ikut kajian Ustaz Saidul Amin, ikut, datangi pengajian-pengajian. Supaya nanti antum pas jadi guru antum bagus. Jangan cukupkan hanya di kampus. Kami dulu tidak hanya di Azhar, datang pengajian-pengajian. Otang panting kalau udah bulan Agustus itu syekh-syekh itu berdatangan. Agustus libur, syekh-syekh yang di luar dari Kairo datang. Syekh Yusuf Qardawi kabarnya datang. Oh, otang panting lah kami mengejar naik bis. Saya, Ustadz Sahrul Aidi, Ustadz Muhammad Abdi, pimpinan Islamic Center. Oh gila naik bis mengejar. Sampai ke sana nampak Syekh Yusuf Qardawi. Masya Allah. Di depannya ada minuman air putih sama sirup. Begitu selesai pengajian, habis minuman Syekh Yusuf Qardawi. Yang minumnya orang Indonesia semua. Rendah hati beliau. Selesai acara itu ngobrol. Baik kalau Syekh Ali Jum'ah ngaji. Nanti ada Syekh Said Sabiq yang nulis fikih sunnah di Masjid Al-Hadil Islami. Datang. Baru lagi saya baru sampai Kairo. Tanya sama Bang, paham kok? Enggak. Udah tua betul dia waktu itu. Ngomongnya udah enggak jelas dan bahasanya bahasa pasar, bahasa Amiya. Said Sabiq yang nulis fikih sunnah. Mertua saya tarekat bukan Satariyah, Syattariyah. Shin, Qa, Alif, Ra, Ya, Ta marbuthah. Syattariyah. Nama tokohnya dari India, Syekh Abdullah Syattari. Ulama Indonesia yang paling besar membawa tarekat Syattariyah ini namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkil. Datanglah muridnya namanya Pono. Syekh Abdul Rauf As-Singkili dapat firasat bahwa akan ada seorang murid, mohon maaf, pincang kakinya salah satu, penampilannya biasa saja, jatuh tepak sirih. Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini makan sirih, jatuh tepak sirihnya ke dalam lubang WC. Murid-murid yang lari, datang Pono nih, masuk dia ke dalam, diambilnya tepak sirih itu, cucinya bersih. Syekh, kata Syekh Abdul Rauf, nanti kalau kau bercakap seolah-olah orang melihat aku, pengikutmu nanti paling ramai di Sumatera. Terbukti cakap Syekh Abdul Rauf. Ini yang paling murid. Nama muridnya itu tadi berubah jadi Syekh Burhanuddin. Ulakan, bukan Burhanuddin Kuntu. Karena Burhanuddin Kuntu jauh lebih tua daripada Syekh Burhanuddin Ulakan. Syekh Burhanuddin Kuntu abad ke-12, Syekh Burhanuddin Ulakan abad ke-17. Beda antara keduanya 500 tahun. Bukan tokoh yang sama. Yang satu membawa tarekat Syattariyah ini ke Pariaman, itulah dia Syekh Burhanuddin. Datang satu lagi belajar kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, namanya Syekh Muhyiddin, balik ke Jawa Barat, itulah dia Syekh Muhyiddin Pamijahan. Yang satu lagi datang dari wilayah timur Indonesia, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, orang Makassar. Habis itu dia pun pulang ke Makassar, melawan Belanda, pergi ke Banten, diasingkan Belanda, dibuang ke Ceylon, Sri Lanka, berdakwah juga di Ceylon, terakhir ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan pun berdakwah juga, tak ada mati sampai meninggal dunia. Nelson Mandela mengangkatnya jadi pahlawan di Afrika Selatan. Orang tarekat itu tidak pernah mati karena dia sudah mati duluan. Mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Dimandikan, mandi jenazah, digulung pakai kain kapan, dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Dia sudah mati. Makanya kalau ada orang ngasih tahu saya, Ustaz hati-hati Ustaz, nanti Ustaz mati. Kami ini sudah mati duluan. Ustaz kau bawa mobil jangan sendirian, nanti Ustaz dibunuh orang. Kami sudah mati duluan. Kalau mati itu berarti mati kami yang kedua. Saya keluarga tarekat Naqsabandiyah. Naqsabandiyah dari Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Ulama terbesarnya terakhir sebelum Saudi Arabia diambil King Saud, namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Ismail, pulang ke sorga Surau Gadiam, namanya Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Satu lagi murid Syekh Sulaiman Zuhdi namanya Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim pulang ke Pasir Pangarayan, Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Syekh Ibrahim khusus untuk orang Melayu, Syekh Ismail khusus untuk orang Mandailing, karena Rokan Hulu dua, Melayu dan Mandailing. Yang satu lagi dari rantau Binuang Sakti,
Ada seorang sultan di Langkat, tahu Langkat? Sumatera Utara, namanya Sultan Musa. Sultan Musa meminta tuan ini, maka pergilah dia ke Langkat, dikasih satu tanah, satu kampung. Tuan, tinggallah di sini. Apalah nama yang cocok untuk kampung ini tuan? Dipejamkan tuan Syekh itu matanya, nampaknya pintu Masjidil Haram. Nama pintu itu Babus Salam. Maka kata dia, aku kasih nama kampung ini Babus Salam, karena orang Melayu susah menyebut salam, bersilam. Namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Sekarang cicitnya yang ke-13 dari Syekh Abdul Wahab Rokan, yang ke-13 namanya Syekh Dr. Zikmal Fuad. Pernah datang ke rumah saya sebelum beliau ke Rokan dulu singgah. Dia guru saya dulu waktu di pesantren Darul Arafah Medan. Bisakah amalan keduanya dilakukan? Tidak bisa memakai dua tarekat kecuali mursyid. Kalau murid dia taat satu, kecuali antum mursyid. Kalau mursyid bisa dia 100 tarekat. Tapi kalau kita yang level murid nih, pilihlah salah satu. Kok bisa antum dapat dua tarekat? Nah, itu juga aneh. Kok bisa dapat dua? Kecuali antum dikasih. Saya pergi ke Sudan, datang syekh saya, dipakaikannya saya khirqah, dikasihnya saya tisbih, diijazahkannya. Ku ijazahkan kepada engkau tarekat Sammaniyah dari ayahku, dari datukku, dari moyangku Syekh Ahmad Thayyib, dari gurunya Syekh Muhammad Abdul Karim Samman. Tak mungkin saya bilang, aku tak mau terima Syekh. Itu namanya ijazah. Ini namanya ijazah. Tapi kalau mengamalkan satu, Samman, Syattariyah atau Naqsyabandiyah. Bedanya Ustaz, Naqsyabandiyah itu sir. Zikirnya sir, tak berbunyi. Kalau Qadiriyah kuat, la ilaha illallah. Kalau Syattariyah jalan-jalan zikirnya, ada jalan zikir itu di dalam. Tarik dari sini la, naik kemari ilaha, hukumannya il. Allah ini kata jantung illallah. Kemana kami belajar itu? Bersilang jauh kali Pak Ustaz, naik mobil 12 jam ke Kabun. Tahu Kabun? Nah, pergi ke Kabun, namanya Buya Alaidin. Buya Alaidin ini ayahnya namanya Syekh Aidarus. Syekh Aidarus ini nama ayahnya Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, ulama besar, mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Bersuluk antum di sana 10 hari 10 malam, menanamkan Allah 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 10 hari 10 malam. Yang paling lama tak terbatas, yang normal 40 hari, yang paling minim 10 hari. Matikan handphone supaya antum merasakan manisnya zikir. Khalwah namanya, khalwah, bersunyi-sunyi dengan Allah SWT. Antum mahasiswa sangat bisa selesai atau libur semester pergi situ 10 hari. Saya mau bersuluk tuan, salam dari Ustaz Somad, Buya Ustaz Somad nyuruh saya kemari, saya mau talqin zikir bersuluk 10 hari. Apalah kerja selama 10 hari? Zikir aja. Salat wajib, zikir, 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 zikir. Apa makna hadis bahwa Islam itu muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing? Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Bada'al Islamu gharibun fasawfa yakunu ghariban fatuba lil ghuraba. Awalnya dulu aneh, lalu kemudian di akhir zaman dia akan aneh, maka berbahagialah orang yang aneh. Sekarang kalau ada anak muda yang tidak pacaran, aneh. Hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Kalau ada yang nikah tidak pakai foto prawet, aneh. Padahal berpeluk-peluk, berpegang-pegang, belum akad nikah, haram. Kalau ada hari ini yang akad nikah perempuannya tak ada di situ, aneh. Padahal dulu zaman kerajaan Melayu Siak tak ada perempuan duduk di situ. Kenapa pula perempuan duduk di situ? Perempuan di kamar. Yang akad itu adalah mertua dengan menantu. Tak ada perempuan. Apa pula bini kita dipajang tengok orang banyak? Nah, itu tradisi dari mana? Itu tradisi artis, itu sunnah artisiyah. Kalau nikah sekarang tidak pakai keyboard tunggal, aneh. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang yang aneh. Paham? Dari mana datang tradisi-tradisi ini? Oh ayah, engkau yang sudah bersusah payah membesarkan kami. Bukan dia bercakap, orang bercakap. Macam dengar urusan di luar radio. Dari mana datang tradisi? Bagaimana cara menjelaskan kepada seseorang bahwa hukum kisos dan balas dendam itu hal yang berbeda?
balas dendam, antum datang bawa parang panjang, antum cincang dia, itu sedang. Hukum kisos yang menetapkan itu hakim. Hakim mendapat kuasa dari Allah. Hakim yang memutuskan. Kan balas dendam. Kalau balas dendam, bawa golok, bawa tombak, antum pancung dia, itu baru balas dendam. Di mana kami bisa dapat kajian tauhid, Ustadz? Tauhid yang seperti apa, Ustadz? Saya benar ilmu tauhid, ilmu tertinggi. Nama kitabnya Jala'ul Afham min Aqidatil Awam. Di mana baca kitab tuh? Minta ke Ustadz. Begitu banyak Ustadz. Siapa Ustadz yang mengajarkan akidah? Minta dia. Tolong bacakan Aqidatul Awam. Minta ke Ustadz. Jangan saya juga lagi. Saya udah kasih di 4 hari. Rabu. Nanti kalau saya udah tua, tak setelap lagi pergi-pergi dan menggeletar naik pesawat, tiap hari saya baca kitab. Tapi saya tua, kalian dah mati pula. Bagaimana tentang jamak sholat ketika bekerja dengan tempat pindah-pindah yang jaraknya 100 kilo? 3 hari di Rohul, 3 hari di Pekanbaru, 3 hari di Padang. Apakah jamak sholatnya berlaku selama di perjalanan aja, atau berlaku selama 3 hari setelahnya, atau boleh jamak sholat selama itu, Pak Ustaz? Ilat sebab hukumnya adalah safar. Nama perjalanannya safar. Orang yang berjalan itu musafir. Selama antum musafir tidak lewat dari 4 hari 4 malam, referensinya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, maka antum jamak qasar. Bertolak hari ini dari Pekanbaru menuju Rokanhulu 150 sampai 180 km. Jarak yang boleh qasar 88, sekian, 89 bulatkan. Payang ingat 89, ingatkan 90 Wali Songo. Ada yang bilang 82 Pak Ustaz, saya pakai 88, sekian. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Muhammad Zuhaili. Pergi ke Rokanhulu hari ini. Hari apa ini? Rabu. Kapan mulai jamak qasarnya? Zuhur. Berangkat sekarang ke Rohul sampai zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur, asar, maghrib, isya hari Rabu. Zuhur, asar, maghrib, isya hari Kamis. Zuhur, asar, maghrib, isya hari Jumat. Zuhur, asar, maghrib, isya hari Sabtu. Kalau antum masih ada di Rohul hari Ahad, zuhur Ahad baru 4 rakaat. Paham cara ngitungnya? 20 kali sholat. Tidak dihitung kedatangan dan kepulangan sejak menetap. Menetapnya antum hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, zuhur, tergantung sampainya apa. Rupanya hari Sabtu antum melanjutkan pula ke Dalu-Dalu, maka antum tetap lagi. Dari Dalu-Dalu antum lanjutkan pula ke Paluta, lanjut. Dari Paluta antum lanjutkan pula lagi ke Gunung Tua. Dari Gunung Tua antum lanjutkan pula lagi ke Medan. Dari Medan lanjut pula lagi ke Aceh. Langsung. Tak pernah pulang selama antum jamak. Begitu antum menetap di sana lewat dari limit 4 ini, barulah jadi 4. Paham? Pernah Ustaz melakukan itu? Pernah? Sebulan pernah saya tak pulang. Sini. 2, 3, 2. 2, 3, 2. Ilatnya adalah safar, selama antum musafir. Selama mukim atau lewat dari 4 hari. Tapi Pak Ustadz, Nabi itu waktu dari kota Madinah ke Makkah tahun ke-8 pembebasan kota Makkah itu 19 hari. Tahun 8 Nabi membawa 10.000 pasukan dari kota Madinah ke kota Makkah. Selama di kota Makkah itu 19 hari dia qasar terus. Kalau ada orang membantah saya tadi, membantahnya, dia bilang bukan 4 hari 4 malam. Selama musafir walaupun 19 hari. Nabi tetap qasar selama 19 hari karena dia tak tahu pulangnya kapan. Jadi selama 19 hari itu, tapi Nabi tetap jadi imam. Nabi imamnya zuhur 2 rakaat. Habis 2 rakaat dia salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Atimmu sholatakum. Sempurnakan sholat kamu karena kamu mukim, aku musafir. Jadi Nabi salam, makmumnya tetap tambah lagi 3, 4, 19 hari. Kalau ada orang membantah saya, apa kata Rasul sama 4 hari 4 malam? Nih, Nabi dia 19 hari karena tak tahu pulangnya kapan. Antum ada urusan ngurus izin ke Kemenak Jakarta.
Sampai ke sana nunggu Pak Dirjen. Pak Dirjen pulangnya kapan? Nggak jelas, sedang ke Timur Tengah. Tiket antum open, maka selama di Jakarta antum jamak kosor. Ditanya kawan, tanya istri, abang udah berapa hari sana? Seminggu. Salat abang kok 2 rakaat? Karena aku tak tahu pulangnya kapan. Tak ada yang pasti deh, yang pasti ini cuma hubungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.